Jadi gue tuh berpikirnya gini, kalau toh adek jadi jodoh gue, itu kan bukan rencana gue, rencana Allah kan, gitu loh. Jadi kalau besok-besok gue bakalan jodoh sama dia, gue nggak tahu. Lagu apa? Hari ini kebetulan rilis singlenya Ade Libi. Saya cuman sebatas mengantarkan sampai tempatnya. Mudah-mudahan jembatan ini menjadi jembatan yang panjang atau menjadi tol buat perjalanan Libi menuju ke depan, menuju kesuksesan. Mudah-mudahan lagunya sih diterima masyarakat, itu yang penting. Amin. Kali Bi mungkin boleh dijelaskan lagunya tentang apa sih dan judulnya apa? Sesuai judulnya Janji Babang gitu kan, tapi bukan khusus untuk Babang. Tadi aku bilang bisa inspirasi buat semua orang di pandemi ini. Mungkin seorang pasangan lihat pengangguran, suami pengangguran gitu, atau pasangan pengangguran, tapi ternyata itu hanya pikiran negatif Nggak wajar. nganggur loh, Nggak. abang udah beliin make up nih. Ya, cantik guys, cantik. Tinggal rumah sama mobil. Itu yang berat. Ya. Tapi kalau pandemi berlalu, dibeliin lah ya bang. Insya Allah, amin, amin. Lebih ke situ. Tapi kalau mungkin berbicara sosok, sudah lama saling mengenalkah Babang dan Kalibi? Libi. Jadi Libi ini gimana ya, kenal udah kayak adek gitu, makin deket ya, nggak tahu namanya makin deket kan, sah-sah aja itu mah. Sekarang kan jadi adek, besok-besok jadi tetap jadi adek kan, kita nggak tahu. Semua tuh gue berpikirnya gini, apapun yang gue lakukan sekarang adalah soal pekerjaan, tentangnya profesional bekerja antara adek sama kakak. Cuman kalau masalah ke depan nanti, ya lihat aja nanti, kita kan nggak tahu. Kadang kan Tuhan ini ngasih berikutnya misteri kan. Kemarin adalah history, hari ini anugerah, ke depan misteri, nggak tahu gitu. Jadi gue sih sementara masih menganggap Libi adalah seperti adik gue. Kita ngejalanin project ini ya profesional aja. Benar-benar abang dan adik. Ya, ya slip-slip ya, nyelip dikit nggak apa-apa lah ya. Bang, kita melihat untuk kualitas potensial dari Libi sendiri seperti apa? Potensial melihat Libi. Jadi pertama ngelihat Libi adalah tentang cover-coveran di anak-anak sell out. Kayak si Gilang sama Aldi dioper gitu. Tapi kebetulan yang gua denger itu dia nyanyi pop, bukan nyanyi dangdut gitu loh. Tiba-tiba dia ngerubah genrenya jadi dangdut. Menurut gua ya itu satu tantangan. Jadi seorang penyanyi sebenarnya nggak harus ditantang untuk bisa nyanyi lagu pop, lagu dangdut. Sebenarnya seorang penyanyi itu harus bisa semua. All genre, maksudnya kayak dangdut, kayak campur sari, kalau bisa bagus lah gitu. Jadi menurut gua sih melihat potensi dia dengan beberapa YouTube yang dia upload, menurut gua ikut apresiasi ya, karena yang gua lihat viewersnya bagus. Kalau dia kurang bagus, biasanya viewersnya nggak ada yang nonton. Karena ada yang nonton, menurut gua itu bagus. Makanya gua tertarik dalam project ini. Bang, mungkin rilis di masa pandemi sendiri apa sih Bang yang memutuskan untuk rilis di masa pandemi ini? Rilis di masa pandemi itu adalah sebenarnya tentang adanya pertimbangan dari manajemennya Libi dan gue tuh berpikirnya, oh orang berkarya sekelas musisi ataupun pencipta lagu, kalau di pandemi ini dia nggak bisa bikin lagu, pasti kan banyak nganggur, pasti bikin lagu terus karena dia nggak over nih, mau nggak mau dia bikin lagu terus gitu. Tapi kalau dia bikin lagu terlalu banyak, nggak di up juga nggak dikeluarin, itu menurut gue sayang. Karena sekarang pandemi ini larinya ke digital. Orang yang nggak kerja nonton YouTube, anak-anak kecil aja sekarang mainnya YouTube gitu. Jadi menurut gua nggak masalah promo lewat digital gitu. Yang penting karya ini keluar. Daripada karya ini nggak keluar, terlalu banyak kita bikin karya, tiba-tiba lupa nanti nadanya gitu. Tapi pikir gitu. Mbak Libi sendiri, tantangannya bikin karya ini di pandemi itu apa sih? Maksudnya takut juga nggak sih akan promosi akan terhambat juga gitu? Kalau aku sih berpikirnya udah positif gitu kan, bukan masalah takut atau tidak takut, tapi hasil karya yang terbaik, niat terbaik aku aplikasikan dan insya Allah hasilnya baik, bisa ditonton. Melihat Jauh, jangan pandangan dekat, panjangnya luas. Apalagi kita yang benar-benar sehari-harinya kerjanya di kanan kiri itu kamera, semua orang bisa lihat gitu. Jadi kita harus siap juga nanggepin itu. Gitu. kalau dari segi promo nih lebih, menurut kalian nih, Ya. sebagai musisi lebih efektif promo via sosial media kah atau memang harus TV, radio dan lain-lain? Untuk sekarang ya? Untuk sekarang, sebenarnya semua promo yang harus dilakukan adalah berkesinambungan semua sebenarnya.
radio butuh, media butuh, infotainment butuh semua. Jadi termasuk medsos sekarang Instagram itu sudah bisa menjadikan ladang promo menurut gua untuk promosi. Contohnya kayak endorse, gua dapat endorse ini, kecantikan lah, dapat inilah segala macem lah, dapat barang, baju, sepatu, celana, udah nggak ngerti lagi. Jadi menurut gua itu emang berdampak gitu, karena perkembangan zaman yang era digital ini semakin canggih gitu loh. Jadi menurut gua semua itu bagus semua sih, butuh semua. Masalahnya kadang Facebook, gue jujur, gue udah gak mau main Facebook lagi. Begitu gue lihat Facebook masih, gue download lagi. Butuh gitu loh. untuk saat ini. Butuh semua ternyata gitu loh. Medsos ini digitalnya lebih canggih lah. Target pasaran mungkin? Target pasaran yang penting orang teman-teman di rumah beli kuota aja lah untuk nonton ya. Lebih baiknya ke situ. Punya kuota pasti. Seenggaknya target pasaran, target sih nggak ada, karena gue berpikirnya jodoh, maut, rezeki Allah sudah atur itu kan. Cuman gue punya target, mudah-mudahan teman-teman di rumah yang punya kuota bantu untuk nonton, sama subscribe, sama bantu share ya, gitu, sama download RBT-nya tuh segala macam bla bla. Infotainment ini juga ya bang. Ya, karena infotainment ini adalah ladang yang terbaik gitu. Gue juga naik dari gara-gara kalian lah. Gimana gue bisa naik? Gimana gue mau dikenal orang masuk TV loh ini alat. Gitu. Gimana gue bisa masuk TV tanpa lorang? Nanti gue masuk ini lagi patroli. Gawat kan? Oke, Masuk sip. booster gitu. Yang featuring untuk proyek ini sebesar apa sih mungkin harapannya gitu untuk Kalau besar tuh dan rasa kepercayaan lebih, aku udah anggap Bang Dika adalah abang kan. Jadi ketika aku punya abang yang benar-benar buat aku kagumi. Kemudian ini juga tantangan buat aku, genre dangdut. Terus abang juga belum pernah nyoba lagu dangdut ini. Terus abang support banget. Ya udah kenapa enggak gitu kan. Dan hasilnya positif. Aku apresiasikan. Aplaus. Babang mungkin selama pandemi sendiri ada perubahan yang sangat menurun drastis mungkin dari segi ekonomi atau seperti apa? Kalau gue sih segi offer ya, gitu. Kalau syuting sih masih alhamdulillah gitu. Beberapa stasiun TV emang udah hampir 3 bulan ya, maksudnya suruh ke Jakarta untuk syuting kayak biasa, bintang tamu beberapa TV. Cuman gue berpikirnya emang parno ya, karena awal-awal corona bener-bener parno loh, gue bener takut gitu loh untuk nyebrang ke Jakarta, karena gue berpikirnya begitu gue habis, gue kan ngejalanin 26 titik kemarin itu manggung, tiba-tiba masih sisa 10 lagi, berhenti, terus langsung gue pulang ke Lampung. Gue itu udah tahu ada corona gitu, tapi gue berpikir belum segencar ini gitu. Begitu gue ke Jakarta, buka aplikasi, ternyata zonanya hitam bukan merah gitu kan. Wah, parno juga gue tutup aplikasi, gue telepon lagi, bro, gue pesenin tiket lah gitu loh sama orang gue kan, gue mau balik nih. Waduh bro, kayaknya udah ditutup, rapid dulu, terpaksa naik darat, dari situ ngendep deh gitu. Kalau masalah ekonomi jelas ambruk ya gitu. Gue kan ada beberapa, emang gue punya bisnis beras, bisnis elektronik, Sparta, kayak laptop segala macem, itu bener-bener pendapatan emang ambruk gitu. Tapi gue berpikirnya itu ambruk tapi digital yang gue punya naik gitu. Jadi menurut gue, oh ini ada di balik musibah ternyata ada hikmahnya. Makanya gue bilang jangan bener-bener jatuh pada saat pandemi gitu, tapi diambil positifnya. Ternyata positifnya ya salah satunya kayak Libby ngeluarin single di pandemi. Siapa sih yang bisa promosi gitu loh? Promosinya itu bantuan dari teman-teman semua, karena kalau bukan teman-teman yang ngebantu gak akan besar gak bisnis ini gitu. Terus yang kedua, orang takut keluar maka semua nontonnya di YouTube gitu. TV itu sudah pindah ke YouTube sekarang, ke handphone. Kayak anak gua aja yang kecil-kecil semua pada megang handphone mau diri gitu. Sebenarnya kasihan ini radiasi gitu. Tapi buat mereka pinter, gua tahan seminggu, ternyata buat mereka tuh males. Jadi ini, jadi itu, ada untungnya ada ruginya pasti. Jadi gua berpikirnya pandemi ini jangan diambil hal-hal negatif semua gitu. Pasti ada positifnya. Tuhan udah atur itu. Dan separno-parnonya abang tetap datang buat adiknya kan? Ya, itu aduh. Iya. Andika, kalau tolak ukur seorang Andika gitu untuk mengajak seorang featuring, nah itu dilihatnya dari apa sih mungkin? Kalau gua sih ya, yang pertama, satu adalah materi. Kedua, asal siap capek. Ketiga, kalau tampang, menurut gua tampang itu ya tampang gua biasa aja bos. Alangkah banyak penyanyi di Indonesia ini. Tapi kenapa sih gua terus yang di up gitu? Kenapa sih gua yang viral? Kenapa sih gua ini? Cuman gua syukurin itu gitu. Yang penting gua bilang Libby, apapun keadaan yang
lu sudah pikirin akan terjun ke dunia entertain, lu harus siap capek. Capek itu berarti semuanya, siap capek kerja, capek diomongin orang, capek digosipin orang, capek diomongin orang yang nggak karu-karuan. Jadi menurut gua itu adalah yang gua lihat sisi humanisnya di situ. Karena segala sesuatu dan segala kesuksesan yang tidak diraih dengan gampang ditempa juga dengan orang-orang yang kuat, yang hebat. Nah, yang gua berpikirnya adalah mudah-mudahan Dede Libby bisa seperti gua gitu. Menjadi Sanggup. mentor juga. Ya. Lebih gitu. Jadi gue berpikirnya gini, dia kan pasti punya referensi ya, ke siapa, ngefans sama ke siapa. Kalau gue sih tentang semangat yang gue gebu-gebuin ke dia, Dek, lo jangan capek, lo harus kuat. Dek, harus semangat. Dek, single ini meledak, Dek, gitu. Itu mau nggak mau kita harus dorong kekuatan itu terus, power itu terus. Motivator. Ya, jangan sampai kendor. Kalau dia kendor tiba-tiba ya ambruk, gitu loh. Karena semua kesuksesan itu nggak diraih sama orang yang gampang menurut gua. Semua ada perjalanannya, gitu sih. Tapi kan Bang, nggak takut ini nih duet sama Bang Dika, image-nya kan Bang Dika playboy. Lu udah kawan nih. Itu bedanya. Lu kalau lari gitu Kalau udah denger-denger kawan. ya kalau denger-dengar sebelum-sebelumnya kan mungkin ya yang settingan lah yang ini. Bedanya di sini kan abang duet sama adiknya dan Iya, itu pun iya. genrenya dangdut dong. Iya. Dimana selama ini kan settingannya bukan abang bernyanyi, tapi di sini benar kualitas abang aku dikeluarin bahwa dia juga bisa tantangan ke genre dangdutnya. Iya, balik lagi nyari cuan lah. tapi Kita nyanyi kan nyari cuan. Mbak Libby pertama kali mau duet sama Babang ada nggak rasa khawatir, maksudnya takut diserang haters atau sebagainya? Enggak, karena memang aku dari awal memang benar-benar positif, percaya sama abang aku, motivator aku banget, dan aku ngelihat bahwa kalau abang tuh apapun itu, ketika orang sibuk mikirin hati dan lain-lain, kita mikirin duit. Karena yang dicari memang Cuan. perut kan, dan duit untuk perut gitu aja sih. Iya. Di situ. Kalau Yang penting masalah hater mah, ya hater itu nggak ada yang kaya nggak hater dulu sih. Iya, Yang penting caranya halal ya, Bang. hater itu nggak lebih dari kita, nggak lebih baik. Kalau gua berpikirnya gini, gua nonton TV nih, salah satu stasiun TV, ada beberapa channel. Kalau gua nggak suka pasti gua ganti, nggak perlu gua bener-bener jelek macam-macam, itu orang gila namanya, psikopat. Jadi menurut gua haters itu salah satu penyakit psikopat, tapi keuntungannya haters itu bikin naik seseorang. Gitu. Pro dan kontra pasti ada lah. Kadang kita sama tetangga nih, nggak usah jauh lah orang yang nggak kita kenal jadi haters. Tetangga aja, tiba-tiba kita beli motor, dia ngelirik. sensi. Besok kita beli mobil, ngelirik. Tiba-tiba kita bangun rumah, kerja apa sih orang kita? Gitu. Jadi gua maksudnya jualah satu gitu, biar nggak sayang gitu, kena hujan, kena angin malam gitu kan, warna catnya berubah kan gitu. Jadi akhirnya yang satu gue jual ya, buat tambah-tambahan pandemi juga kali ya gitu, tambah-tambah susu anak-anak. Emang seturun apa sih, ngefek apa sih untuk seorang Andika? Efek sebenarnya efeknya emang banyak ya gitu. Pendapatan gue itu sebulan bisa hampir 200, tiba-tiba sekarang bener-bener yang harus dapatnya nggak jelas, kadang sebulan nggak dapat sama sekali gitu. Ya gimana, artis nggak boleh manggung, bingung. Jadi ada pekerjaan syuting di Jakarta, cuman emang takut juga untuk berangkat gitu, masih parno gitu. Mungkin pelan-pelan lah gitu. Kemarin juga kalau udah kepepet bener berangkat gitu. Akhirnya mungkin sekarang yang dilakukan dia ngakalin apa biar dapat income yang nggak begitu jauh dari 200 itu? Gue sih sekarang apa aja gue lakuin. Gue mau bisnis yang lagi viral nih sekarang, ikan cupang kan. Gue mau bisnis cupang yang Blue Brim, terus beras lagi drop ya gitu. Jadi gue sih berharapnya kenapa beberapa barang kesayangan gue jual, yang penting rumah yatim yang gue buat bisa makan anak-anaknya. Karena kalau mikirin perut gue sendiri, gue rasa gue bisa makan mikirin sendiri, gue pulang aja tempat nyokap makan kan gitu. Cuman gue berpikirkan ada sebagian hak yang bukan punya gue gitu loh. Gue punya rumah yatim gitu, gue harus tanggung jawab itu gitu. Dan gue juga nggak minta bantuan pemerintah kan, karena emang bener-bener dari hati sendiri gitu. Yang tadinya ngirimnya 10 karung mulai berkurang 8, 7, 5 sekarang gitu ya. Mudah-mudahan jangan lagi lah gitu. Maksudnya perut kita yang kenyang, orang juga harus kenyang gitu. Mobil apa sih Bang kemarin Bang? Fortuner Dijual laku berapa itu Bang? laku 200 berapa? 96 ya, hampir 300 gitu Pak. Itu juga dipakai untuk menghidupi anak yatim itu? Iya, separuh buat kehidupan gua sama anak-anak, separuh buat anak yatim.
Oh ya? Gibah gue Enggak, bagus. dikit lagi. Ya. Mungkin biasa kan suka dijodoh-jodohin. Kali ini duet sama sosok wanita. Takut nggak bang? Ntar dicomblang-comblangin lagi. Dijodohin sama Libby. Dijodohin sama Libby. Jadi gini, sekali lagi gue tegasin, Libby adalah adek gitu. Jadi sekarang ya, nggak tahu ke depan gitu. Jadi gue tuh berpikirnya gini, kalau toh adek jadi jodoh gue, itu kan bukan rencana gue, rencana Allah kan gitu loh. Jadi kalau besok-besok gue bakalan jodoh sama dia, gue nggak tahu. Dia aja ngelihat gue kadang-kadang muntah, gue punya kakak ini muntah gitu. Gitu. Kalau masalah gosip-gosip gue yang berkembang ya biasa lah itu mah. Seru-seruan aja, biar diorang seru aja. Kalau diorang seru, jadi ladang pahala buat gue kan gitu loh. Tambah lagi nih gue ngeluarin pandemi sama Libby. Oh ini bakalan deket Andika ini nanti selip gitu ya, namanya selip kita nggak tahu. Artinya Ya. berarti ini nggak direncanakan juga ya bang? Iya nggak direncanain kalau sama Libby, pokoknya sementara sampai saat ini masih gua anggap dia adik gua. Kalau masalah ke depan ya insya Allah lah ya. Tapi lagi dekat sama siapa sekarang? Lagi deket sama Libby kebetulan. Iya. Jadi curhatnya sama dia, kalau dia galau, gua galau, sering curhat gitu. Jadi dekatnya sama Libby, Bang, belum sama yang lain. Mungkin anak-anak udah pada gede, suka Ya. minta pengen ibu atau seperti apa? Oh lu ngaco. Ibu nanti ya nak. Ngaco.